Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Yang ulun muliakan para habaib, para tuan guru dan yang lain-lain hadirin jamaah peringatan Haul Syekh Seman dan lain sebagainya. Pokoknya ini bersilaturahim pada hari ini. Kada disebutkan satu persatu nama pian menyingkat waktu dan yang disambat guru Apwan berataan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, Syekh Seman ini wali besar. Nah, gambaran terbesar tentang ajaran beliau ada di Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita ketahui Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bagaimana beliau luar biasanya. Gambaran guru-guru sidin itu berpuluh semua al-allamah, al-allamah, al-allamah. Al-allamah itu mungkin ujar abah guru sekumpul tuh al-allamah itu orang yang sudah berisi karangan, alim banar, tabahur bil ilm, ya. Nah, itu al-allamah. Kalau yang ustaz-ustaz yang biasa kanuf sahibul fadilah bisa, kalau al-allamah itu memang pengarang Sulaiman Al-Qurdi, di antaranya Syekh gurunya Syekh Muhammad Arsyad, banyak guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, Syekh Seman ini menurunkan ilmunya ke Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lalu di Kalimantan Selatan khususnya dan Kalimantan secara keseluruhan umumnya Indonesia menyebarnya ilmu itu. Kenapa Syekh Seman Al-Madani itu beliau ahli dalam torekoh, tabakhur, torekatnya, ahli syariatnya dan ahli ma'rifahnya. Torekohnya torekoh menjalankan, terus ahli dalam ma'rifah beliau juga. Nah, jadi menuju ma'rifah itu ada torekotnya. Sebelum torekotnya itu sidin berpuluh tahun di Mekah menuntut ilmu. Jadi sanggup untuk beribadah itu dengan ilmu. Tapi jangan lupa bahwa kita belajar menuntut ilmu itu jangan melepas peguruan. Itu yang paling penting. Karena kita sempat trauma benar melihat anak-anak yang di pondok lupa diri setelah inya pintar, mungkin diberikan kepintaran di pondok sehingga kecerdasannya memang kelihatannya perasaannya melebihi guru-gurunya di pondok. Nah, itu yang paling bahaya. Maka kita harus tetap biar kayak apa, kita adalah murid kayak itu aja. Karena kita menuntut ilmu tujuannya merendahkan diri kita supaya kita tahu bahwa kita ini betul-betul hamba. Itu yang paling penting. Karena ditakutkan ada kejadian sehingga berani dia menyatakan tabarra'na, kami berlepas dari pian, padahal ulama adalah ulama yang besar. Itu rahasia tradisi kita pegang, kita jaga. Sempian berataan ini sekarang yang hadir ini, nah dengan kami ini kan yang duduk di muka ini karena pian percaya dengan kami memegang itu. Tapi ingat, kami pun kada merasa kami ada di belakang kami. Tentu yang terdekat dengan kita abah guru sekumpul. Julak Atoy ini bisa aja jadi orang alim besar. Julak Atoy kah ngarinya? Atoy. Oh, Muhammad Fadli. Oh, kayak Habib. Bisa aja karenanya berpegang dengan para ulama, para gurunya. Nangka itu yang paling penting lah. Jadi kita sekarang ini biar nangka apa hebatnya kita, jangan merasa tinggi. Ini bisa sudah baca kitab Quran langsungnya bisa mempelajari, hadis inya seorang. Jadi sehingganya fikihnya persis dengan apa yang diistimbat oleh Imam Syafi'i. Model-model kada kawa biar kayak apa, kita jangan sampai balapas daripada guru. Kalau kita pintar misalnya jadi doktor, jadi profesor, setelah itu lalu kita kada ingat lagi, lalu kita menerjemahkan akan seorang, kada lagi melihat kitab-kitab yang mu'tabarah kita jadikan rujukan, kada lagi perasaan inya, padahal orang dahulu sudah ada. Nah, sehingga kena model-model, biar piranda tahu, kena model piranda yang berpendapat seorang Allah Ta'ala di atas. Nah, inya kenapa? Inya kada belajar karena memakai kitab ulama bahari. Allah Ta'ala di atas, jar mana ada Allah Ta'ala bertempat. Kalau Allah bertempat
berarti Allah Ta'ala perlu dengan masih wallah, kada itu lain Tuhan ngarannya di atas. Yang ke atas itu nabi kita, bukan nabi menuju ke atas bertemu Allah. Kayak itu kalau tuh bertemu Allah bukan berarti Allah Ta'ala bercungkungan ke situ. Nah yang kayak ini yang dipahami. Maka supaya kita selamat, jangan balapas daripada guru-guru kita terdahulu. Buktinya Syekh Seman Al-Madani itu jarak wafatnya Imam Ghazali dengan Syekh Seman Syekh Seman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu 500 tahun secara fisik lah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berpindah alam, berpindah aja, meninggal maksudnya wafat siden. Setelah wafat beliau lahirlah Syekh Seman 500 tahun kemudian. Tetap Syekh Seman berguru dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kada melepas. Jadi kalau kita jadi orang alim apalagi hanya biasa-biasa aja alimnya, kadusa sudah yang bapingkut aja lawan paguruan kita, guru-guru kita. Nah bapingkut dengan guru itu sampai ke mati. Maka itu Syekh Seman tuh bapingkut lawan paguruan dengan kata-kata lawan. Kalau dibaca oleh, kalau didengar orang selain Banjar lawan karena belawan, dengan berpegang dengan guru kita itu sama kita kadang melepas guru. Kalau kita merasa pintar bisa mentafsirkan, lalu kita kada lagi beringat dengan syekh-syekh yang terdahulu, maka kita sama haja kada beisi guru. Kalau sudah kita kada beisi guru, maka guru kita nyata seton, sudah nyata. Makanya kalau orang sudah kada bisi guru, bepintar sorong, maka karena banyak aja pendapatnya yang kada masuk akal. Itu yang berhati-hati. Nah pian berataan, kakanakan berataan, yang Tuhannya juga kada balapas lawan guru, sama aja sudah kita alim di situ, berpegang dengan guru. Jadi kita banyak syekh-syekh kita terdahulu yang pian tahu dari guru-guru kita, pian berfatihah aja dengan inya, maka kita sudah termasuk golongan mereka. Karena sebagaimana imam, si makmum kada perlu ikut, si makmum tidak perlu menunggu persetujuan imam. Sengaja aku sembahyang zuhur ikut imam karena Allah Ta'ala jadi imam kita. Nangka itulah kita kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada yang paling dekat Abah Guru Sekumpul. Ada lagi yang paling dekat kada usah jauh-jauh ini, nah orang yang ta'aluk dengan Abah Guru Sekumpul. Kita cintai beliau, sudah ini rancak bersalaman dengan Abah Guru Sekumpul. Masuk juga kita, dan itu jamin ulun nanti benjamin, walaupun ulun mungkin kada tahu juga karena di sana di mana itu yang muci-mucilnya kita nih. Tapi ulun pernah bahari bersalaman Guru Fahmi, pernah bersalaman dengan Guru Udin. Andai kata malaikat kada malaikat nih dulu pernah bersalaman dengan guru Udin, dengan Guru Afwan nih karena peguruan, karena ini dianuakan. Kenapa? Guru Ibad sayang dengan beliau. Habib Muhammad Bakbut Sidin Guring rancak sakamar dengan Sidin. Ya kalau Guru Afwan. Nah, jadi itu berkah semuanya, berkah guru kita itu kada kawa dilepas. Kalau para Habib kadusa dekesah itu darahnya Nabi. Nah yang ini yang kita dengan haul ini kita tradisikan memuliakan orang-orang terdahulu, apalagi para ulama. Jadi kalau pian gundah gulana silahkan. Kalau gundah gulana banyak aja Fatihah dengan wali-wali dahulu. Ada catatan-catatan wali yang kita insya Allah terhubung kita dengan beliau. Andai kata karena di akhirat kita hendak diponis ke masuk api neraka, ulun yang bapandir itu malaikatnya itu bubuhannya rombongan yang itu andai kata tuh sama. Kalau nang kayak orang sugih hendak berbagi duit, berhubung kita tahu itu juga anggota kami itu belum dapat amplop, diunjuki kayak itu juga begitulah. Nang kayak itu kena begitu anunya. Iya. Haji Muhammad Jumidi nih alhamdulillah lah itu. Jadi dengan ulama jangan sampai kita tergeser sedikit pun. Ini kita heran, bahari murid kita, baharinya mencium tangan lawan kita, imbah jadi guru karena mau lagi mencium tangan dengan kita. Bukan sampian biar kada ciumin kada apa-apa. Persoalannya itu hati sampian tuh berubah berarti. Ya, bahari cium tangan lawan kita. Wah ini mantang-mantang jadi guru juga kada mau cium tangan. Ikam guru SD tuh hebat. Kalau suka ikam S3, S apa segala itu hebat. Guru ikam masih mengajar di SD, ikam sudah dosen, ikam sudah tetap ikam
jikanya kawatu sidin kada merasa risih kita cium batisnya. Nangka itu lawan perguruan, dihormati perguruan selama perguruan itu membawa kita ke jalan yang benar. Apalagi guru-guru kita nih yang bersalawatan apa, pegang prinsip tradisi kita, yaitu tradisi tawadu terhadap guru-guru kita. Jangan dipakai tradisi bubuhannya itu. Bubuhannya itu kayak apa? Kalau bubuhannya itu, kalau sudah kurang menghormati gurunya, maka jadilah ngarannya liberal. Ada Qadariyah, liberal, mendewakan otak. Jadi guru harus guru terus kita anuakan, karena guru itulah yang menuntun kita. Bahkan kalau hendak melihat ketulahan, kalau kita mungkin durhaka dengan orang tua, dosa ganal di dunia juga dibalas, tapi masih ada surganya. Tapi kalau sudah dengan guru, apa ujar Nabi kita, jangankan menghina guru, ya, jangankan, makanya tertek kayak itu aja di hati kita, maanu tegretek di hati kita, langsung istighfar. Ini guru ini kayak apa nih, anu di dalam hati, apalagi sampai keluar. Kita jaga mulut kita dengan guru-guru kita, karena ujar Nabi ditakutkan 3 macam bala. Yang terbesar adalah yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin, keluar daripada dunia tanpa iman, dan ngalih obatnya kalau sudah kita durhaka dengan guru. Abuka salas, abuka alladhi waladaka, wa abuka alladhi zawwajaka ibnata, wa abuka alladhi allamaka wa abdaluhum. Ayah ikam yang ketiga yang mengajar ikam, itu yang paling abdul. Kenapa? Inya mengajar ikam mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu guru kita, kita pegang, dan guru kita terbesar adalah Rasulullah. Jadi untuk dapat guru kita terbesar itu, ngalih di akhir zaman ini mencari guru, lalu ulama memberikan jalan yang pintas, nyaman, asyik. Banyaki solawat, maka dengan solawat itu kita akan menjadi guru bagi kita. Dengan solawat itu bisa kita dapat tunjukkan, dapat guru yang mana yang bisa menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi, ini aja dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Guru Afwan.